Halo, jumpa lagi dengan Sipus. Kali ini kembali membahas model kit, dan ini adalah Gundam Heavy Arms Custom, dan ada rombongan Harley Davidson atau moge lihat depan. Lanjut lagi, Heavy Arms Custom dengan warna Endless Worlds sesuai OVA. Kali ini bukan dari Bandai, tapi ini adalah dari Supernova, di mana model kit Heavy Arms ini benar-benar dirombak total, atau lebih tepatnya diedit ulang nih desainnya. Pertama diedit dari kaki-kaki, ditambah tingginya dari sini sampai dari kaki bawah ini sampai paha ini diedit, ditambahi ini panjangnya ditambah, lalu ditambahin beberapa aksen seperti ini dan ini. Lalu ini ditambahin juga di sini juga, ditambahin kayak cakar terbalik di sini juga. Di sini banyak sekali penambahan aksennya. Kita nyebutnya tambahan aksen plat dengan warna gunmetal. Ini dia. Ini. Kemudian di bagian body yang dirombak itu di sini. Karena ini tingginya ditambah. Jadi kelihatan ini. Ini kelihatan ada kelihatan terpisah padahal dia ditambah tuh. Lalu di bagian lengan sama, yang ditambahkan itu ini lengan bawahnya ini diperpanjang sedikit, di lengan bawah diperpanjang, tambahin aksen plat, di sini juga kasih plat. Lalu desainnya dari missile portnya agak seret bukanya. Ini semua bagian terpisah, nggak satu part seperti Heavy Arms yang kemarin yang Bandai itu, yang merah. Missile portnya ini terpisah semua. Ini ya, hati-hati. Lalu di bagian chestnya dibuka, nah ada 4 nih kepala Gatlingnya. Lalu untuk Supernova ini tidak menyertakan pilot dalam kokpit, jadi kalau ada pilot dalam kokpitnya ini saya tambah sendiri loh. Saya punya pilot cadangan, yang saya pasang di dalam itu adalah Mula Flaga, saya dapat dari master grade nya Strike Remaster, dapat 2 pilot soalnya. Lalu di bagian belakang, bagian belakang kita lihat pembedanya ini, di Bandai tidak mendapat yang model ini. Apa ini ya, untuk menautkan senjatanya nggak dapat yang kayak gini, dapatnya yang itu persis sama seperti si Heavy Arms yang kemarin merah itu. Lalu di bagian belakang kepala juga ada platnya, ini kelihatan ada aksennya nih, ditambahin nih dan nih. Lalu sisanya di armor sini. Nah, kalau dilepas semua armornya itu kelihatan tuh bagian-bagian yang diperpanjang atau ekstensinya itu. Kenapa dia ini lebih tinggi dari Heavy Arms normal. Ini saya ambil seberapa jauhkah beda tingginya. Nah, dari sini ke sini sekitar tidak sampai 1 cm, cuma kelihatan banget betapa kerdilnya si
Heavy Arms Bandai ini. Terus saya lepas dulu ini. Nah ini side by side, face to face, kelihatan banget si Supernova, si Bandai. Tapi lucunya semua bagiannya kalau saling di swap ya, saling ditukar itu cocok semua, termasuk dari frame sampai armornya, kecuali armor kaki ya, karena armor kakinya ini nggak bisa, seluruh armor kaki dan armor lengan bawah itu nggak bisa di swap karena beda ini, framenya beda panjang. Nah kalau dilihat semua parts dari ini unit eagle yang dipasang, yang saya pasang di si Bandai ini, semuanya ini datang dari Supernova ini. Jadi semuanya ini milik Supernova dan sangat cocok, sangat kompatibel. Jadi nggak akan saya pasangkan pada Supernova ya, ini sudah jadi gambaran aslinya. Kita kembali kepada si Heavy Arm Custom. Masalah yang muncul pada Supernova itu pada perakitan ini, bagian missile port depan nih, yang paling depan nih, yang ini, yang bisa digerakin ini. Masalahnya pada sini, bagian ini hijau muda ini, Tosca ini, lalu pada pengaitnya ini, ya ini ada di tengah-tengah tuh, armor missile port, terus yang terakhir ini penutup missile port. Jadi di blok gitu, seringkali lepas atau bukan loose, lebih tepatnya itu lembek. Jadi saya perkuat dengan clear semen. Ada pesawat lewat, maaf, bandaranya deket sih. Lalu pembedanya yang terakhir itu dari si Bandai di sini. Kalau Bandai di sini ada ini ya, kayak Vulcan yang kalibernya gede itu. Di sini enggak, nih dibiarin kosong. Lalu untuk artikulasinya gimana? Kita lepas dulu ini. Nah, artikulasi dia ini bisa kalau dari armor ini 360 derajat bisa, tapi terhalang ini. Jadi kalau ini gini terhalang, tapi sesungguhnya dia bisa 360 derajat. Nah kan kehalang di situ. Nah ini bisa 360, tapi harus diakali guys. Nah lalu dia tidak bisa muter sempurna, ini batasnya sampai di sini. Nih bahkan tidak sampai 90 derajat ini karena terhalang di sini. Karena pada desainnya itu ada cacat tuh di sini. Beda dengan yang Bandai. Saya lepas aja gampang. Cacat desainnya ya, bukan produksi, itu di sini. Ini juga saya perkuat dengan clear semen supaya nggak lepas. Plastiknya bagus, cuma dia itu letoy, lebih kurang padat. Nah, kalau Bandai itu yang itu udah saya coba, dia bisa 360. Kalau ini kan 360-nya harus turun dikit ya. Nah, ini turun dikit. Kalau Bandai sampai segini bisa. Kalau ini terhalang banget sama ini, cacat desainnya. Padahal ini sama loh. Lalu dari bahu kita ke engsel ini, ke join yang siku, bisa sampai seberapa?
ini bisa lebih karena terhalang ini lagi, terhalang armor ini. Batasnya segini kalau full ini ya, dari pasang semua armor batasnya segini. Tapi kalau masih frame dia bisa nekuk sampai gini. Lalu di bagian kaki ya lepas apa itu? Oh iya, oh ini bentar ya, armor pantatnya lepas, seret loh. Padahal kakinya gimana, kaki bisa sampai segini. Oh, 180 derajat. Ini terhalang ini ya kan, lepas. Yang bikin lus itu dari ini, kepadatan plastiknya. Plastiknya ini kurang padat, terutama pada plastik yang dipakai untuk framenya. Saya lepas aja kali ya. Nah jadi deh, plastik yang dipakai kurang padat guys. Lalu kita coba untuk lututnya, seberapa jauh lutut bisa menekuk segini. Jauh sekali, jauh sekali, sempurna. Nah sampai buka ini, fitur framenya tuh bagus, sama kayak Bandai. Jadi segini batasnya. Lalu untuk bagian kaki-kakinya bisa seberapa? Iya. Biasa ini 90 derajat dia. Dari sini ke sini 90 derajat dan lepas lagi. Sebentar, saya pasang lagi. Oh itu ada penguncinya, lupa. Saya lepas dulu ya. Dia kayak lagi lagi menceng. Dari bagian kaki-kaki batasnya segini doang. Joinnya ini dari dua ball join di sini dan di sini. Jadi gini, kling. Lalu bagian telapaknya bisa ditekuk sampai ke seret banget. Kalau nggak salah bisa ditekuk sih waktu ngerakitnya. Oke, anggap aja nggak bisa. Saya lepas dulu ya Gatling ini. Kita lihat si heavy arm ini dalam keadaan naked. Kita lepas juga missile pod di sini. Dan ini dia heavy arm custom polos. Kakinya ini sangat proporsional, tapi karena agak dipanjangin dia rada sedikit aneh buat saya, karena bagian bodinya ini kecil banget, dan keseluruhan fiturnya itu sama persis dengan keluaran Bandai, kecuali di sini lebih bebas nih, di pengait senjatanya lebih bebas dia.
perlukah kita lihat dia dalam keadaan yang sangat telanjang? Perlu banget karena dia termasuk yang mudah dilepas. Oke ya, tunggu ya. Dan inilah dia inner frame dari Supernova Heavy Arm Custom. Mirip banget sama bandenya, kecuali di beberapa bagian yang diekstensi atau diperpanjang di sini. Di sini sampai ini, dan seluruh bagian kaki ini diperpanjang nih. Oh iya, tadi saya bilang ini bisa ditekuk, bisa ini ya. Tekuk bawah segini, atas segini, normal segini. Ini kalau dilepas kelihatan gini. Dan sama seperti yang bandai, karena ini originalnya yang datang dengan igel, cukup lepas bagian ini dan ini. Totalnya ada 4 pada ini namanya apa sih di kaki, pokoknya inilah dilepas ya, lalu pasang aja tuh motor tanknya itu, traktornya itu. Nah, dari bahan keseluruhan frame ada aksen 2 warna, terutama pada sini, join siku dan join lutut. Lalu untuk ini di bahunya ini padat, maksudnya berisi banget. Oh, ini belum dilepas kan, dia sulit, padahal tadi dia lepas duluan loh. Nah, ini jadi keseluruhan engselnya ini di join bahu itu mengikuti ini, dipasangkan ke sini, itu kelihatan loh. Nah, kalau dia gerak, dia ikut gerak. Yang bagian belakangnya kokpitnya yang khas dari frame ini, frame XXXG atau seri Gundam Wing yang lain, mirip satu dengan lainnya, mirip. Pembedaannya nanti kalau ada di wing itu beda, harus di bagian kaki. Ini rata-rata di sini mirip, sampai lutut ini mirip. Dari Sandrock, Shenlong, Heavy Arm, apalagi ya, Gundam Wing 4 doang ya. Di sini doang dia. Dead side juga sampai lupa. Dia kokpitnya kalau dibuka, saya pasangi mula flaga itu saya dapat dari Strike Remaster, dapat 4 figur. Kalau dalam frame dia ya lumayan kurus, kaki-kakinya tetap kelihatan gede, ciri khas dari seri Gundam Wing, kakinya gede, bagian chest sangat kecil. Dan perlu diingat, yang terbaik dari Supernova itu pada water decalnya. Water decalnya itu pertama mudah diaplikasikan, nggak seperti bandai, dan terutama tidak seperti si Infinite Zero ini. Kok Infinite Zero? Itu mah Genesis apa sih? Nama itu Zero Gravity. Jadi ini sekali celup, nggak perlu nunggu berapa detik, sekali celup udah tinggal geser aja, tinggal digeser dan tempel udah. Dan dia itu lebih awet dari ini, lebih awet dari water decalnya Bandai. Saya udah coba dari dulu waktu mereka udah pada pakai water decal. Water decal tersulit dari buat saya itu yang water decal dari HD colornya ini, HD color versi HD colornya Mark II Titans. Sudah water decal warnanya emas, susah. Jadi ini yang terbaik dari Supernova. Dan jangan lupa bahwa beberapa bagian itu sangat disarankan untuk dipakein lem atau clear semen supaya tidak rontok. Kalau kalian jago terutama di bagian seperti ini, join ini, di engsel join ini,
cara ngelemnya gimana. Kalau kalian jago pasti tahu, karena seperti yang tadi dicontoh, lepas lucu dia nih. Karena plastiknya ini lebih soft, lebih lembut. Dan ini mengakhiri review dari Supernova Heavy Arm Custom. Saya Sipus undur diri.